1. Kurang 2. Siapa? Resa sama Resa masuk. Kurang 2. Bianca sama siapa nih? Halo, kelompoknya loh. Kelompok 1 sudah lengkap kan? Kelompok 2 lengkap kan? Kelompok 3? Lengkap, Bu. Kelompok 4? Kelompok 4? Kurang Bianca, Bu. Kelompok 5? Lengkap, Bu. Tadi ngomongnya lengkap sih. Tapi, oh ya sudah. Benar, kurang Bianca. Oke, 15.45 ya, kita mulai Claudio. Baik, Bu. Yuk, silakan mulai. Selamat sore Bu Tineke dan teman-teman. Hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan siklus penjualan dari PT Edunia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Melinda Bibisono Kohadi, NRP 320 30 20 007. Saya Jenis Kristi dengan NRP 3203020073. Rizka Era Justinia dengan NRP 32030191187. Dan saya Franciscus Claudio Ragatalia dengan NRP 32030202121. Yang pertama adalah deskripsi perusahaan. Nama perusahaan ini adalah PT Edunia yang berlokasi di Jalan Dinoyo, Surabaya. PT Edunia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan kertas. PT Edunia memiliki jumlah tenaga kerja yaitu 130 orang. Beberapa produk yang dimiliki oleh PT Edunia adalah produk yang berbahan kertas HBS seperti memo, surat jalan, loose leaf, lalu juga berbahan dasar kertas karton, seperti dus sepatu, dus kue, atau packaging obat. Lalu ada juga berbahan dasar seperti art paper, contohnya seperti kalender dalam berbagai ukuran. PT Dunia juga menerima percetakan sesuai dengan permintaan pelanggan, seperti nota, memo, faktur rangkap, dan etiket. Next. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Pimpinan tertinggi dari PT Dunia adalah Direktur Utama dengan jumlah 1 orang. Di bawah Direktur Utama terdapat keamanan yang berjumlah 1 orang, bagian gudang, kepala bagian cetak 1 dan 2, kepala bagian cetak 3, bagian pengiriman yang berjumlah 10 orang, kepala bagian staf yang berjumlah 1 orang, kasir yang berjumlah 1 orang, dan kepala bagian akuntansi yang berjumlah 1 orang. Lalu pada bagian gudang terdapat kepala data gudang yang berjumlah 1 orang, kepala barang gudang yang berjumlah 1 orang, dan forklift yang berjumlah 1 orang. Dan pada kepala bagian cetak 1 dan 2 terdapat bagian mesin yang berjumlah 67 orang. Dan pada kepala bagian cetak 3 terdapat bagian fishing dengan jumlah 25 orang. Lalu pada kepala bagian staf terdapat bagian penjualan dan kepala pembelian. Bagian penjualan dengan jumlah 1 orang, dengan bagian sales 3 orang, dan bagian customer service 3 orang. Lalu pada bagian kasir terdapat kolektor dengan jumlah 1 orang. Dan yang terakhir, pada kepala bagian akuntansi terdapat bagian pajak dengan jumlah 1 orang, bagian laporan keuangan 1 orang, dan bagian staf administrasi dengan jumlah 6 orang. Next. Yang selanjutnya job description.
PTE Dunia mempunyai struktur organisasi dengan jumlah 135 orang pegawai yang deskripsi jabatannya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu Direktur Utama yang berjumlah 1 orang, bertugas sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan yang berwenang untuk mengambil keputusan penting baik dalam kegiatan operasional maupun keputusan pengembangan perusahaan. Memantau kerja kepala bagian, misalnya kepala bagian cetak, kasir, dan kepala bagian akuntansi yang menjalankan operasi usaha. Menghitung HPP dan laba dari tiap order sekaligus mengotorisasi jika order atau penawaran bisa diterima dan segera naik produksi cetak. Melakukan sales penjualan dengan keliling order ke klien, mengadakan presentasi dan penawaran penjualan. Yang kedua, kepala bagian cetak. 1. Kepala bagian cetak 1 mesin besar ada 1 orang yang bertugas mengawasi kinerja mesin cetak 4 warna dan karyawan termasuk menjadi pengawas quality control hasil cetak serta mengotorisasi SPK yang sedang dikerjakan bagian mesin besar yang diawasi. Kedua, kepala bagian cetak 2 mesin kecil 1 orang bertugas mengawasi kinerja mesin cetak 2 warna beserta quality control hasil cetak serta mengotorisasi SPK yang sedang dikerjakan mesin yang dibawahinya. Yang ketiga, kepala bagian cetak 3 mesin finishing 1 orang mengawasi kinerja mesin finishing seperti mesin glue dan mesin plong dan mengontrol kualitas hasil cetak serta mengotorisasi SPK mesin yang sedang diawasinya. Yang ketiga, ada bagian gudang. Ada kepala data gudang 1 orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan barang di gudang beserta masalah jumlah stok keluar masuk, barang bahan baku kertas dan tinta, kartu stok opnam. Selanjutnya ada kepala barang gudang ada 1 orang yang bertugas bertanggung jawab atas keluar masuknya jumlah barang serta fisik dari gudang ke tempat cetak. Yang selanjutnya forklift ada 1 orang bertugas mengoperasikan dan mengemudikan forklift barang untuk memindahkan barang dari gudang ke tempat cetak sekaligus menurunkan bahan baku dari truk. Next. Yang keempat, bagian mesin terdiri dari 67 orang terbagi menjadi shift pagi dan malam yang bertugas mengoperasikan mesin cetak yang dipegangnya sesuai dengan aturan untuk memproduksi hasil cetak sesuai dengan SPK yang diberikan. Setelah selesai mengerjakan pesanan, meminta otorisasi SPK ke kepala cetak yang bersangkutan. Menjaga keadaan dan kebersihan mesin cetak bagian mesin plong, seperti memotong bahan baku kertas sesuai kebutuhan. Yang kelima, bagian finishing, terdiri dari 26 orang. Bertugas bertanggung jawab atas kebersihan mesin glue dan mesin plong. Yang keenam, ada bagian pengiriman. Ada 10 orang. Bertugas mengirim hasil cetak sampai ke tangan pelanggan dengan membawa surat jalan rangkap 1 dan rangkap 2. Bertanggung jawab terhadap pengiriman dengan kembali harus membawa surat jalan. Surat jalan rangkap 2 yang sudah diotorisasi pelanggan sebagai bukti barang hasil cetak yang sudah terkirim. Yang ketujuh, ada kepala bagian staf, terdiri dari 1 orang.
ada bagian penjualan terdiri dari 1 orang, bagian sales yaitu mencari dan menerima order dengan keliling ke tempat-tempat yang berpotensi menjadi pelanggan. Yang kedua bagian customer service, menerima order via telepon maupun fax SO dari pelanggan. Selanjutnya bagian pembelian, bertugas membeli bahan baku kertas, tinta, serta kimia lain yang digunakan sebagai bahan dasar cetak. Next. Kedelapan ada kasir, terdiri dari 1 orang. Bertugas mencocokkan faktur penjualan yang dibuat oleh staf administrasi, lalu mengotorisasinya. Mengarsip faktur penjualan beserta SO dan SPK. Menyiapkan tagihan pada saat jatuh tempo penagihan piutang pelanggan untuk ditagihkan kolektor. Melunaskan piutang dalam pembukaan basis Excel. Yang ke-9 ada kolektor, terdiri dari 1 orang. Bertugas menagih piutang pelanggan dengan berkeliling ke tempat pelanggan. Bertanggung jawab terhadap dokumen penagihan berupa SO, SJ2, FP1, dan FP2 yang dibawanya saat menagih. Menghitung ketetapan jumlah uang atau cek atau giro yang diberikan pelanggan apakah sudah sesuai dengan faktur penjualan atau tidak, serta bertanggung jawab menyerahkan uang tagihan ke kasir. Yang ke-10 ada kepala bagian akuntansi, ada 1 orang. Bertugas memantau kinerja bagian pajak, laporan keuangan, serta kerja administrasi secara keseluruhan. Yang ke-11 ada bagian pajak, terdiri dari 1 orang. Bertugas menyiapkan pelaporan SPT dan PPN. Yang ke-12 ada bagian laporan keuangan, yang bertugas membuat laporan laba rugi, neraca, dan perubahan modal via Excel setiap bulan. Yang terakhir ada staf administrasi, terdiri dari 7 orang. Bertugas membuat SPK surat perintah kerja berdasarkan SO dari pelanggan. Menyerahkan SPK ke bagian mesin untuk diproduksi cetak. Dari SPK yang diterima dari bagian mesin atau finishing setelah diproses produksi. Membuat surat jalan rangkap 2 jika SPK telah dikerjakan dan barang hasil cetak telah siap dikirim. Menerima SJ2 dari bagian pengiriman dan mengambil SPK untuk membuat faktur penjualan rangkap 3 dan menyerahkan kepada kasir untuk dicocokkan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Ketentuan kegiatan. Ketentuan kegiatan penjualan di PT Edunia ada 3. Yang pertama, kegiatan produksi PT Edunia dimulai setiap hari kerja, Senin sampai Sabtu, dengan jam masuk jam 7 sampai jam 4 sore. Yang kedua, jika ada order yang harus kejar cetak untuk segera dikirim ke pelanggan, akan dilaksanakan jam lembur pukul 4 sore sampai jam 12 malam pada hari kerja, dan terkadang hari Minggu bagian mesin tetap masuk dengan jam lembur. Yang terakhir, bagian administrasi hanya bekerja pada jam kerja saja dan tidak diperlakukan jam lembur. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prosedur penjualan dari PT Edunia. Yang pertama adalah bagian penjualan customer service akan menerima order via fax berupa dokumen order pelanggan atau yang disebut sales order. Namun terkadang pelanggan juga melakukan order melalui telepon yang diterima oleh customer service dan akan dicatat di kertas memo putih.
Untuk order baru, pelanggan akan menitipkan SO atau sales order ke sales untuk diberikan ke customer service untuk diproses lebih lanjut. Kemudian, direktur utama akan mengotorisasi sales order tersebut sebagai tanda siap cetak. Dalam arti otorisasi pemilik adalah menghitung HPP dan kebutuhan bahan baku untuk memulai proses produksi tanpa mengecek kredit limit pelanggan. Setelah sales order diotorisasi, maka sales order akan dibawa ke staf administrasi untuk dibuatkan surat perintah kerja atau SPK yang kemudian diotorisasi oleh staf administrasi. Setelah itu, SPK kemudian dibawa ke bagian mesin untuk diproduksi cetak, dan setelah proses produksi, SPK akan diotorisasi oleh kepala bagian cetak yang mengawasi jalannya produksi mesin yang digunakan. Setelah selesai diproduksi dan menghasilkan barang hasil cetak, SPK akan dikembalikan ke staf administrasi dan kemudian disatukan dengan sales order, lalu dibuatkan surat jalan rangkap 2 yang berwarna putih dan hijau, berbasis Excel lalu diotorisasi oleh staf administrasi. Kemudian setelah surat jalan dibuat, SPK dan SO disimpan oleh staf administrasi berdasarkan nomor SPK. Lalu, ya Bu. Enggak, silakan. Ya, lalu surat jalan rangkap 2 diserahkan ke bagian pengiriman untuk mengirim barang. Kemudian setelah bagian pengiriman menerima surat jalan 2 rangkap, bagian pengiriman akan mengambil barang hasil cetak dan mengirimkannya kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima surat jalan 2 rangkap dan mencocokkannya dengan barang hasil cetak yang dikirim, jika cocok, pelanggan akan menerima barang tersebut dan menyimpan surat jalan rangkap 1 yang berwarna putih dan mengembalikan surat jalan rangkap 2 yang berwarna hijau kepada bagian pengiriman. Setelah menerima surat jalan rangkap 2 yang berwarna hijau, bagian pengiriman akan mengembalikannya ke staf administrasi. Setelah staf administrasi menerima surat jalan rangkap kedua yang berwarna hijau, maka staf administrasi lalu akan menyatukannya dengan SO dan SPK yang sudah disimpan. Lalu SO, SPK, dan surat jalan rangkap kedua disatukan dan digunakan untuk membuat faktur penjualan 3 rangkap, yaitu berwarna putih, kuning, dan hijau. Faktur yang berwarna putih akan diserahkan kepada pelanggan saat penagihan piutang. Ya, lalu yang kuning untuk kolektor saat penagihan dan hijau untuk kasir. Nah, setelah membuat faktur penjualan 3 rangkap, staf administrasi menyerahkan sales order, surat perintah kerja, dan surat jalan 2 rangkap, serta faktur 3 rangkap ke kasir untuk dicocokkan. Terakhir, kasir akan mencocokkan faktur penjualan 3 rangkap berdasarkan SO dan surat jalan dan SPK yang ada, lalu mengotorisasinya jika sudah cocok, lalu menyimpan faktur penjualan 1 dan 2, dan kemudian memberikan faktur penjualan rangkap ketiga ke staf akun. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penagihan piutang. Pertama, pada saat jatuh tempo, kasir mengeluarkan faktur penjualan putih dan kuning, SO dan juga surat jalan 2, rangkap 2, yang jatuh tempo untuk diserahkan kepada kolektor untuk ditagih. Kolektor ini menagih kepada pelanggan dengan menyerahkan faktur penjualan putih dan kuning, sales order, dan juga surat jalan rangkap 2 kepada pelanggan. Kemudian pelanggan menerima faktur penjualan putih dan kuning, sales order, dan juga surat jalan rangkap 2, kemudian mencocokkan dengan arsip surat jalan pertama, rangkap 1 pada saat pengiriman barang. Apabila cocok, pelanggan akan membayar utangnya dengan melalui uang tunai atau cek atau bilet giro. Jika belum cocok, maka kolektor akan mengonfirmasi kesalahan pada pelanggan dengan kasir agar diproses lebih lanjut.
Next. Kemudian, kolektor akan menerima uang dan menghitungnya sesuai dengan jumlah faktur penjualan rangkap 2 warna kuning, kemudian memberikan faktur penjualan rangkap 1 putihnya kepada pelanggan sebagai tanda lunas. Kolektor juga menyetorkan uang hasil tagihannya kepada kasir. Kemudian, kasir akan mengecek faktur penjualan 2 warna kuning yang dibawa kolektor untuk menagih dengan faktur penjualan rangkap 3 hijau yang diarsipkan untuk menghindari kehilangan atau kecurangan penagihan beserta menghitung uang yang diberikan dari pelanggan. Jika cocok, maka kasir akan melunaskan piutang pelanggan tersebut. Apabila tidak cocok, kasir akan mengonfirmasi lebih lanjut dengan kolektor dan pelanggan. Selanjutnya adalah dokumen terkait yang digunakan oleh PT Dunia. Yang pertama adalah SPK atau Surat Perintah Kerja. Surat Perintah Kerja digunakan sebagai perintah dan tanda bagian produksi akan memulai proses pengerjaan order. Surat Perintah Kerja ini sendiri terdiri atas identitas barang, bahan baku, nama karyawan, dan waktu produksi. Next. Yang kedua adalah surat jalan. Surat jalan digunakan sebagai tanda barang siap dikirim ke pelanggan. Surat jalan berisi tentang nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor faktur, nomor surat jalan, jumlah barang, dan nama barang. Next. Dan yang ketiga adalah faktur penjualan. Faktur penjualan digunakan sebagai informasi dan bukti dari kegiatan transaksi yang berlangsung. Faktur penjualan terdiri atas nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor faktur, nomor surat jalan, jumlah barang, nama barang, harga, dan syarat pembayaran. Next. Sebentar. Tenang ditunggu. Kok nggak muncul ya? Bentar. Selanjutnya adalah UML diagram dari beberapa prosedur kegiatan di PT Dunia. Saya akan menjelaskan tentang UML penjualan. UML penjualan dimulai ketika pelanggan menghubungi perusahaan. Pelanggan akan mengirimkan sales order yang akan diterima oleh customer service. Customer service menerima sales order dan MP apabila pelanggan menghubungi melalui telepon. Sales order kemudian akan diberikan kepada direktur utama untuk dihitung HPP-nya dan mengotorisasi SO. SO yang telah diotorisasi akan diberikan kepada staf administrasi. Staf administrasi yang telah menerima SO akan membuat dan mengotorisasi SPK. SPK yang telah diotorisasi akan diberikan lagi kepada kepala bagian cetak. Hal ini digunakan untuk mengawasi produksi. Apabila produksi telah selesai, kepala bagian cetak akan memberikan kembali kepada staf administrasi. Setelah menerima SPK dari kepala bagian cetak, staf administrasi akan menyatukan SO dan SPK dan membuat SD 2 rangkap. SD 2 rangkap tersebut kemudian SD 2 rangkap dibuat melalui sistem komputerisasi. Selanjutnya, SD 2 rangkap akan diberikan ke bagian pengiriman untuk dikirimkan kepada pelanggan. Saat pelanggan menerima barang, pelanggan akan menerima SD 2 rangkap. Apabila telah sesuai, pelanggan akan menyimpan
surat jalan rangkap 1 dan surat jalan rangkap 2 akan diberikan kembali kepada bagian pengiriman. Bagian pengiriman menerima SD2 dan mengembalikannya kepada staf administrasi. Staf administrasi akan menyatukan SO otorisasi, SPK, dan SD2 tersebut dan membuat faktur penjualan 3 rangkap. Faktur penjualan 3 rangkap kemudian akan diberikan kepada kasir untuk dicocokkan dokumen. Apabila dokumen telah cocok, faktur penjualan 1 dan 2 akan disimpan oleh kasir, sedangkan faktur penjualan ketiga akan diberikan kepada staf akuntansi. Lalu, UML penjualan telah selesai. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan UML penagihan piutang pada PT Edunia. Yang pertama, kasir akan mengeluarkan dokumen berupa faktur penjualan 1 dan 2, kemudian sales order yang sudah diotorisasi, dan juga surat jalan 2 rangkap. Kemudian, dokumen tersebut akan diserahkan kepada kolektor. Dan kemudian kolektor akan menagih dan menyerahkan dokumen tersebut kepada pelanggan untuk dilunasi hutangnya. Kemudian pelanggan akan melunasi hutangnya dan memberikan pembayaran berupa uang, giro, atau cek. Dan juga mengembalikan faktur penjualan rangkap 2 yang berwarna kuning sebagai tanda pelunasan. Kemudian, kolektor akan menerima dan menghitung uang lalu menyetorkannya. Menyetorkan kembali ke kasir, dan setelah menghitung dan setelah sampai di kasir akan melunaskan piutang pelanggan. Selesai. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai DFG penjualan dari PT Edunia. Yang pertama, yaitu dari pelanggan, kita menerima permintaan order dan membuat dokumen berupa sales order. Kemudian dokumen sales order akan dihitung HPP-nya dan diotorisasi, menghasilkan dokumen sales order yang sudah diotorisasi. Kemudian dokumen itu akan digunakan untuk membuat surat perintah kerja yang akan digunakan untuk memproduksi barang. Dan setelah itu dokumen surat perintah kerja akan dikembalikan untuk disatukan dengan sales order dan dibuatkan surat jalan. Data sales order dan surat perintah kerja akan disimpan, sedangkan surat jalan akan digunakan untuk mengirimkan barang kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima dokumen surat jalan 1 dan 2, maka dokumen surat jalan 1 akan disimpan oleh pelanggan dan dokumen surat jalan 2 yang sudah diverifikasi akan dikembalikan untuk membuat faktur penjualan. Faktur penjualan akan dibuat berdasarkan surat jalan 2 dan data dari SO dan SPK tadi. Setelah dibuatkan faktur penjualan 3 rangkap, itu akan dicocokkan dan akan masuk ke data faktur penjualan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang DFG penagihan piutang. Awal mulanya dari data sales order yang sudah diotorisasi dan surat jalan rangkap 2, juga data faktur penjualan akan diserahkan kepada kolektor, sehingga kolektor nanti memberikan dokumen ini untuk menagih kepada pelanggan. Dokumen sales
sales order yang sudah diotorisasi, surat jalan rangkap 2 dan juga faktur penjualan rangkap 1 dan 2 ini akan dicocokkan oleh pelanggan dengan SJ1, surat jalan 1 yang diarsipkan ke pelanggan. Kemudian setelah sesuai, pelanggan akan melakukan pembayaran menggunakan uang atau cek atau bilet giro. Setelah pembayaran diterima oleh kolektor, pembayaran ini akan uang hasil penagihan akan dicocokkan dengan faktur penjualan 2. Setelah cocok, maka piutang akan dilunaskan. Selanjutnya adalah flowchart penjualan. Flowchart penjualan diawali oleh pelanggan yang menghubungi perusahaan. Pelanggan memberikan sales order yang akan diterima oleh customer service. Selanjutnya, customer service akan memproses SO. Setelah memproses, customer service akan memberikan kepada direktur utama agar direktur utama dapat menghitung HPP dan mengotorisasi SO. SO yang telah diotorisasi akan diberikan ke staf administrasi untuk dibuatkan dan mengotorisasi SPK. SPK yang telah diotorisasi akan diberikan kepada kepala bagian cetak. Lalu, kepala bagian cetak akan digunakan untuk mengawasi produksi. Apabila produksi telah selesai, kepala cetak akan memberikan kembali kepada staf administrasi. Selanjutnya, staf administrasi akan menyatukan SO dengan SPK, lalu staf administrasi akan membuat SJ. SO yang telah diotorisasi dan SPK akan disimpan terlebih dahulu, sedangkan surat jalan akan diberikan kepada bagian pengiriman. Hal ini digunakan bagian pengiriman untuk mengirim barang kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima barang dan apabila sudah cocok, pelanggan akan menyimpan SJ1, sedangkan SJ2 akan diberikan kembali kepada bagian pengiriman. Setelah mengembalikan kepada bagian pengiriman, SJ2 diberikan kembali ke staf administrasi agar bisa boleh turun lagi. Setelah menerima SD2 dari bagian pengiriman, staf administrasi akan membuat faktur penjualan 3 rangkap. Faktur penjualan 3 rangkap ini nantinya akan diberikan kepada bagian kasir. Bisa naik lagi. Setelah menerima faktur penjualan 3 rangkap, kasir akan mencocokkan dengan dokumen. Apabila sudah cocok, faktur penjualan 1 dan 2 akan disimpan oleh kasir. Sedangkan faktur penjualan ketiga akan diberikan kepada staf akun. Staf akun akan menyimpan faktur penjualan ketiga dan flowchart penjualan telah selesai. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart penagihan piutang. Penagihan piutang ini dimulai dari kasir yang mengeluarkan dokumen yang sudah jatuh tempo untuk ditagih. Dokumen antara lain yaitu faktur penjualan 2 rangkap, sales order yang sudah diotorisasi, dan juga surat jalan rangkap 2. Bisa turun sedikit. Kemudian, setelah itu, kasir akan menyerahkan kepada kolektor untuk melakukan penagihan berdasarkan faktur penjualan 2 rangkap, sales order yang sudah diotorisasi, dan juga surat jalan rangkap 2 kepada pelanggan. Setelah dari pelanggan akan mencocokkan arsip SJ rangkap 1 terhadap faktur penjualan 2 rangkap, sales order yang sudah diotorisasi, dan juga surat jalan 2. Kemudian, bisa turun. Apabila tidak cocok, maka kolektor akan mengonfirmasi kesalahannya pada pelanggan dan kasir untuk dipastikan, dan kemudian akan melakukan penagihan kembali. Apabila cocok, maka pelanggan akan melunasi hutang, yaitu menggunakan utang atau giro atau cek. Kemudian,
bisa tolong turun lagi. Kemudian setelah menerima pembayaran dari pelanggan, maka kolektor akan menyerahkan ke kasir, dan kasir akan melakukan pengecekan berdasarkan faktur penjualan rangkap 2. Nah, apabila tidak cocok, maka kasir akan mengonfirmasikan kesalahan pada kolektor dan pelanggan. Apabila cocok, maka kasir akan melunaskan piutang. Dan flowchart penagihan piutang selesai. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi resiko pelaksanaan di PTE Dunia. Yang pertama adalah resiko pelaksanaan umum, yaitu penyerahan barang dan jasa. Yang pertama adalah order pelanggan atau sales order tidak tercatat. Hal ini mungkin terjadi karena pelanggan yang melakukan order melalui telepon hanya dicatat di kertas memo berupa memo putih yang memungkinkan untuk terselip atau hilang. Yang kedua, diperbolehkannya penjualan yang tidak terotorisasi. Hal ini tidak mungkin terjadi disebabkan oleh direktur utama mengotorisasi semua sales order yang ada sebagai tanda siap cetak dan dibuatkan SPK atau surat perintah kerja yang juga diotorisasi oleh staf administrasi. Dan setelah proses produksi, SPK akan diotorisasi oleh kepala bagian cetak yang mengawasi. Kemudian yang ketiga, ada penjualan yang terotorisasi tidak terjadi, terlambat, atau digandakan tanpa sengaja. Hal ini mungkin saja terjadi disebabkan oleh penjualan yang terotorisasi dapat tidak terjadi ataupun terlambat jika order pelanggan terselip atau hilang karena human error. Kemudian, jenis barang yang salah. Hal ini tidak mungkin terjadi karena selama proses produksi dan pengiriman dilakukan sesuai dengan surat perintah kerja. Dan selain itu, sebelum menerima barang, pelanggan akan mencocokkan barang dengan surat jalan 2 rangkap. Kemudian, kuantitas atau kualitas yang salah. Hal ini juga tidak mungkin terjadi karena selama proses produksi, kepala bagian cetak mengawasi jalannya produksi mesin yang digunakan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan surat perintah kerja yang ada. Kemudian, pelanggan atau alamat salah. Hal ini tidak mungkin terjadi karena bagian pengiriman mengambil dan mengirim barang setelah menerima surat jalan, dan pelanggan memastikan pesanan sebelum menerima barang yang dikirimkan oleh bagian pengiriman. Kemudian, bagian penerimaan kas. Yang pertama adalah penerimaan kas tidak terotorisasi. Hal ini tidak mungkin terjadi karena pada saat penagihan piutang dilakukan kasir akan melakukan otorisasi sesuai dengan faktur penjualan serta sales order dan surat jalan rangkap 2. Yang kedua adalah kas tidak diterima atau terlambat diterima. Hal ini mungkin saja terjadi karena faktur penjualan bisa saja terselip karena kesalahan kasir maupun staf administrasi sehingga penagihan mengalami keterlambatan dan penagihannya terabaikan. Kemudian, jumlah kas yang diterima salah. Hal ini tidak mungkin terjadi karena jumlah yang ditagih sudah tertulis jelas pada faktur penjualan dan telah dicocokkan berdasarkan sales order, surat jalan, dan surat perintah kerja yang ada. Selain itu, kasir selalu mengecek jumlah penerimaan kas sesuai dengan data yang ada di arsip. Kemudian, penagihan kepada pelanggan yang salah. Hal ini juga tidak mungkin terjadi karena nama pelanggan dan alamat yang ditagih tertulis jelas di faktur penjualan, dan dokumen terkait telah diotorisasi oleh kasir sebelum disimpan. Kemudian saya akan menjelaskan aktivitas pengendalian prosedur penjualan. Aktivitas pengendalian pertama yaitu otorisasi transaksi, mengenai direktur utama mengotorisasi pelanggan lama dan menyetujui permohonan kredit pelanggan.
Itu lemah karena perusahaan tidak menerapkan kebijakan kredit limit pelanggan lama maupun pelanggan baru. Oleh karena itu, kami akan menambahkan job deskripsi direktur utama untuk membuat dan melakukan pengecekan kredit limit pelanggan. Next. Aktivitas pengendalian berikutnya yaitu pengamanan terhadap aset dan catatan. Mengenai pendistribusian dokumen dalam sistem penjualan yang efektif. Itu lemah karena sales order dari pelanggan selalu ikut didistribusikan hampir pada setiap aktivitas penjualan, sehingga memungkinkan dokumen rusak. Oleh karena itu, kami membuat dokumen dengan nama sales order 2 lengkap untuk mengurangi kemungkinan dokumen rusak. Untuk aktivitas pengendalian pemisahan tugas, bagian penjualan dan bagian kredit, itu lemah karena bagian menerima pesanan sudah diurus oleh customer service, sedangkan bagian kredit pelanggan belum ada yang mengatur. Oleh karena itu, kami menambahkan job deskripsi direktur utama untuk membuat sistem kredit limit pelanggan. Bagian cetak dan bagian pengiriman ini unggul karena bagian cetak sudah diurus oleh bagian cetak dan bagian pengiriman juga sudah diurus oleh bagian pengiriman sesuai dengan job deskripsi masing-masing. Kemudian bagian piutang dagang dan bagian buku besar ini unggul karena bagian piutang dagang sudah dilakukan oleh kolektor berdasarkan dokumen penagihan yang jatuh tempo dan bagian buku besar dilakukan oleh bagian laporan keuangan. Next. Aktivitas pengendalian mengenai dokumen dan catatan yang memadai. Yang pertama yaitu sales order. Itu lemah karena sales order tidak memiliki rangkap sehingga memiliki resiko hilang dan rusak yang tinggi. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, kami membuat sales order 2 rangkap untuk menjadi cadangan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Kemudian surat perintah kerja, ini unggul karena terdapat bentuk dokumen dari surat perintah kerja yang telah diotorisasi oleh bagian administrasi, kepala bagian cetak, dan kasir. Kemudian surat jalan, ini unggul karena terdapat bentuk dokumen dari surat jalan yang akan digunakan sebagai tanda barang siap dikirim ke pelanggan. Faktur penjualan, itu juga unggul karena terdapat bentuk dokumen dari faktur penjualan sebagai informasi dan bukti dari kegiatan transaksi yang berlangsung. Next. Kemudian aktivitas pengendalian mengenai verifikasi independen, yaitu melakukan pengecekan dokumen oleh bagian independen untuk meminimalisir adanya resiko kesalahan. Itu unggul karena kasir mencocokkan faktur penjualan rangkap 3 berdasarkan sales order, surat jalan, dan surat perintah kerja yang ada, kemudian mengotorisasinya. Next. Kemudian, saya menjelaskan tentang analisa aktivitas pengendalian prosedur penagihan piutang. Aktivitas pengendalian pertama yaitu otorisasi transaksi, mengenai kasir mengeluarkan dokumen yang telah diotorisasi, yaitu faktur penjualan. Itu unggul karena bagian kasir sudah mengotorisasi faktur penjualan terlebih dahulu sebelum diberikan ke bagian kolektor. Next. Aktivitas pengendalian mengenai pengamanan terhadap aset dan catatan, yaitu pengamanan terhadap dokumen, faktur penjualan, sales order, dan surat jalan. Ini unggul karena dokumen faktur penjualan, sales order, dan surat jalan itu sudah disimpan oleh kasir. Aktivitas pengendalian bagian pemisahan tugas, yaitu bagian penagihan dan penerimaan kas, itu unggul karena bagian penagihan dan penerimaan kas dilakukan oleh kolektor. Setelah itu, bagian kasir akan memastikan apakah penerimaan kas ini sudah sesuai. Next. Kemudian, dokumen dan catatan yang memadai. Yang pertama, faktur penjualan. Ini unggul karena terdapat bentuk dokumen faktur penjualan putih dan kuning, sehingga dapat digunakan untuk mencocokkan pembayaran pelanggan yang diterima kolektor dengan faktur penjualan. Kemudian, sales order. Sales order ini lemah karena sales order tidak memiliki rangkap. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, sehingga memiliki resiko hilang dan rusak yang tinggi, sehingga kami membuat sales order 2 rangkap untuk mengatasi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Kemudian surat jalan, ini unggul karena terdapat bentuk dokumen surat jalan yang telah dirangkap 2. Aktivitas pengendalian verifikasi independen, yaitu melakukan pengecekan dokumen oleh bagian independen untuk meminimalisir resiko kesalahan, yaitu unggul karena kasir melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan 2, warna kuning, yang dibawa kolektor untuk menagih dengan pelanggan.
Kemudian faktur penjualan 3 yang hijau akan diarsipkan untuk menghindari kehilangan atau kecurangan penagihan serta menghitung uang yang telah diberikan pelanggan. Selanjutnya saran perbaikan sistem. Yang pertama ada direktur utama, bertugas membuat sistem kredit limit pelanggan berupa pencatatan piutang pelanggan dan mengotorisasi SO berdasarkan kredit limit pelanggan. Menyimpan sales order rangkap 1. Next. Bagian penjualan. Ada bagian sales yang bertugas menyalurkan pesanan pelanggan ke customer service. Yang kedua, bagian customer service bertugas mencatat order pelanggan. Next. Selanjutnya, kolektor bertanggung jawab terhadap dokumen penagihan berupa SO2, SJ2, LP1, dan LP2 yang di bawahnya saat menagih. Next. Pada revisi prosedur penjualan, beberapa hal yang telah kami revisi telah kami rubah menjadi warna kuning. Seperti nomor 1, kami merubah customer service menerima order via telepon dan fax berupa dokumen order pelanggan, yaitu sales order 2 rangkap, baik bagi pelanggan baru atau pelanggan lama. Lalu, direktur utama mengotorisasi SO2 rangkap. Lalu, direktur utama mengecek kredit limit pelanggan melalui komputer. Jika kredit limit pelanggan melebihi batas, maka pelanggan wajib melunasi dan melakukan order ulang. SO1 disimpan oleh direktur utama, lalu SO2 diserahkan ke staf administrasi. Yang ketiga, setelah menerima SO2, staf administrasi membuatkan SPK, lalu SPK diotorisasi oleh staf administrasi. Next. Lalu pada bagian yang kelima dan keenam, awalnya hanya SO rangkap 1, namun kami merevisi menjadi SO rangkap 2. Next. Pada bagian 9, kami merevisi bagian pengiriman menerima surat jalan rangkap 2 atau hijau yang telah diotorisasi oleh pelanggan dan mengembalikannya ke staf administrasi. Next. Begitu juga pada bagian 10, 11, dan 12. Awalnya hanya merupakan sales order rangkap 1, namun kami merubah menjadi sales order rangkap 2. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang revisi prosedur penagihan piutang. Kami melakukan revisi terhadap prosedur 1, 2, dan 3 yang awalnya sales order 1 menjadi sales order 2. Next. Untuk prosedur selanjutnya, kami tetap menuliskan sama seperti sebelumnya. Sudah selesai atau gimana ini? Sebentar, Bu. Revisi Oh, ya, oke. UML. Ya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai UML penjualan yang telah kami revisi. Kami merevisi pada bagian
pada saat customer service memproses SO, SO yang dibuat akan menjadi SO2 rangkap, yang kemudian akan dihitung HPP-nya dan diotorisasi oleh direktur utama berdasarkan sistem kredit limit pelanggan yang telah dibuat. Kemudian direktur utama akan menyimpan SO rangkap pertama yang sudah diotorisasi, sedangkan SO rangkap kedua akan diberikan ke staf administrasi. Kemudian revisi berikutnya adalah dokumen yang disimpan oleh staf administrasi menjadi SO2 yang telah diotorisasi, dan juga dokumen yang digunakan untuk membuat faktur penjualan juga berupa dokumen SO2 yang telah diotorisasi. Berikut S. Demikian perubahan pada UML penjualan PTE Dunia. Berikutnya saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan revisi dari UML penagihan piutang. Di sini kami merevisi yang sebelumnya SO rangkap 1 yang sudah diotorisasi menjadi sales order rangkap 2 yang sudah diotorisasi. Next. Pada DFD penjualan, kami merevisi pada prosedur pertama, antara prosedur pertama dengan prosedur kedua dengan prosedur ketiga, dan prosedur ketiga dengan prosedur kelima. Yang awalnya hanya merupakan sales order rangkap 1, kami merubah menjadi sales order rangkap 2. Begitu juga dengan prosedur yang kedua, kami menyimpan sales order rangkap 1 dan menyerahkan sales order rangkap 2 yang telah diotorisasi. Next. Selanjutnya, kami akan menjelaskan revisi DFD pada PTE Dunia. Pada DFD yang kami revisi, terdapat perubahan data yang sebelumnya yaitu sales order rangkap 1 menjadi sales order rangkap 2. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai flowchart penjualan yang telah kami revisi. Ya, yang pertama adalah sales order yang tadinya hanya rangkap 1 menjadi sales order rangkap 2, dan juga direktur utama sudah membuat sistem kredit limit pelanggan sebelum mengotorisasi SO, yang jika tidak disetujui akan kembali ke titik awal, dan jika disetujui akan lanjut ke proses berikutnya. Kemudian dokumen yang tadinya hanya SO rangkap 1 menjadi SO yang diotorisasi rangkap 2. Kemudian saya akan menjelaskan tentang revisi flowchart penagihan piutang. Di sini kami melakukan revisi hanya pada bagian awalnya yang sales order, dokumen sales order 1 menjadi sales order rangkap 2 yang sudah diotorisasi seperti yang sudah kami beri tanda kuning-kuning seperti pada tampilan ini. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai revisi dokumen terkait pada PTE Dunia. Yang pertama adalah kami menambahkan dokumen sales order yang berfungsi sebagai informasi bagi perusahaan untuk menyiapkan pesanan dari customer.
Dokumen ini berisi nomor sales order, tanggal sales order, nama pelanggan, alamat pelanggan, nama barang, dan jumlah barang. Dokumen ini berbentuk kertas form seperti yang bisa kalian lihat di layar. Kemudian, revisi yang berikutnya adalah kami membuat revisi pada surat jalan. Kami menambahkan nomor telepon pelanggan yang digunakan untuk menghubungi pelanggan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, ini mau tanya jawab langsung atau lewat Bella? Iya, Bu, secara lisan. Oke, silakan di open. 20 menit ya. Araceli tanya. Yuk, audio kelompok ini jadi host ya. Baik, silahkan Araceli. Sebentar, siap direkam atau dicatat nih? Ya, dua-duanya, Bu. Direkam. Oke. Ya. Yuk, silakan Araceli. Baik, terima kasih kelompok dan Putin. Saya ada 3 pertanyaan. Ini mau satu-satu apa langsung 3? Kelompok. Boleh disebutkan langsung 3 saja nanti jawabannya. Oke. Boleh dibantu untuk buka UML yang bagian penjualan yang di bab 1. Ya, terima kasih. Pada bagian UML itu kan ada bagian internal customer service ya. Namun di bagian struktur organisasi dan job desk-nya itu nggak ada bagian customer service. Jadi menurut kalian ini customer service ini termasuk bagian apa dalam struktur organisasi? Kalau misalnya memang tidak ada, apa tidak lebih baik ditambahkan baru ke dalam struktur organisasi dan job desk-nya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, di bagian UML penagihan piutang. Turun ke bawah. Yang bagian tugas kolektor. Ya yang ini benar, yang bawah itu. Pada bagian UML penagihan piutang tugas kolektor ada tugas ini, menerima dan menghitung uang lalu menyetorkannya. Kata menyetorkan ini menurut saya tuh bisa menjadi 2 arti atau ambigu. Bisa disetorkan ke bank atau ke kasir. Nah, jadi saran saya lebih baik kata menyetor tersebut dihapus saja karena tanda panah atau garis tersebut sudah menjelaskan. Lalu itu yang kedua. Lalu yang terakhir pada bagian flowchart yang bagian ketidakcocokan arsip. Coba scroll ke bawah yang bagian penjualan. Oh, penagihan piutang, sorry. Baca penagihan piutang. Flowchart ya? Iya. Penagihan. Yang bab 1 kan? Iya. Penagihan piutang. Ya ini. Ini yang di bagian ketidakcocokan arsip ini, yang bagian pelanggan itu. Di scroll lagi dia. Nah, itu bagian ketidakcocokan tuh apa alasan kelompok menarik garis dari menarik garis. Oh, apa alasan ini loh yang direvisi, dikonfirmasi kesalahan pada pelanggan dan kasir, kenapa ditarik garis lagi ke menagih ke pelanggan, padahal ketidakcocokan arsip itu kan harus dikonfirmasi dulu ke kasir, bukan langsung ditagihkan ke pelanggan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Sally atas pertanyaannya dan sarannya. Maksudnya diterima semua atau gimana nih? Yang suruh organisasi tadi gimana? Oh, belum Bu. Jawabannya nggak dikasih waktu dulu Bu. Oh, Oh langsung. iya ya, tak pikir soalnya terima kasih, tak pikir jawabannya itu. Terima kasih. Iya. Belum. Oke. Kalau yang ada yang ingin tanya lagi bisa raise hand ya supaya bisa antri. Gaby, Jessica. Ya, kita beri waktu untuk kelompok menjawab dulu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Araceli. Untuk yang pertama itu kan bagian customer service ya. Yang bagian customer service ini sudah terdapat pada struktur organisasi pada kepala bagian staff ini. Di bawah kepala bagian staff kan terdapat bagian penjualan, itu juga terdapat bagian customer service ini. Apa sudah menjawab pertanyaan dari Araceli? Sudah. Thank you. Ya. Lalu untuk yang kedua dan ketiga, saran kami terima dan akan kami perbaiki menjadi lebih detail ya nantinya. Terima kasih. Sorry tadi yang JS itu gimana? Ini Bu. Oh ya, oke. Ini Bu, ya. Ya, sudah. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ya. Untuk Jessica Felita bisa unmute. Baik, terima kasih kelompok. Saya ingin ngasih saran ke yang pertama ada di UML-nya penjualan. Ya itu SPK kan yang di staf administrasi itu sudah membuat dan mengotorisasi SPK. Nah itu menurut saran saya itu sebaiknya SPK itu dikasih penjelasan lagi, misalnya SPK sudah terotorisasi kayak gitu. Buat bawahnya juga. Terus yang di FD tentang penjualan itu juga SPK-nya itu kan ada 2 bolak-balik. Nah itu sebaiknya biar nggak bingung, itu SPK yang sudah terotorisasi itu ditambahi tulisan biar nggak bingung. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas saran dari Jessica Felita. Nanti kelompok kami akan memperbaiki ya. Terima kasih. Lalu untuk Gabriela Ismanto bisa tolong unmute. Ya sebelumnya mungkin bisa ditampilkan dulu PowerPoint-nya yang bagian revisi prosedur penjualan.
Jadi saya cuma mau memberikan saran lagi kepada kelompok mengenai pencatatan piutang pelanggan yang sebelumnya kan sudah saya ajukan juga di Prikes kemarin. Kan ini ceritanya kelompok ini akhirnya merevisi ya bahwa direktur utama kan jobdesknya ketambahan, jadi membuat sistem kredit limit pelanggan berupa pencatatan piutang pelanggan. Nah, tapi saya lihat di prosedur yang kelompok hari ini presentasikan itu belum ada keterangan gitu Pak. Perusahaan ini mengakui piutang ketika barang itu sudah diterima pelanggan. Kan seharusnya istilahnya perusahaan ini mengakui kalau kita tuh sudah melakukan penjualan itu ketika pelanggan ini sudah menerima barang gitu. Yang saya lihat di sini kelompok hanya menuliskan direktur utama mengecek kredit limit di prosedur yang kedua itu aja. Jadi saran buat kelompok mungkin bisa ditambahkan selagi pelanggan ini menerima barang atau istilahnya perusahaan ini mengakui adanya pendapatan, itu perusahaan bisa mengakui juga piutang yang ada sehingga nanti harus dicatat juga di bagian pembukuan. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas sarannya. Kelompok kami akan memperbaikinya lagi. Apakah ada yang mau bertanya lagi atau memberikan saran? Baik, Natasha Aprilia, silakan unmute. Iya, terima kasih. Apakah suara saya sudah masuk ya? Sudah terdengar jelas. Oh ya, sebelumnya bisa ditampilkan UML penjualan. Ya, apakah bisa ke bawah ya? Nah, saya hanya ingin mengasih saran yang bagian sebelum selesai itu di bagian staff accounting. Ya benar ya, staff accounting ya, yang selesai itu. Ya, itu kan langsung dokumen ya. Apa sebaiknya ini ya dikasih kejadian gitu. Jadi kan itu diprosedurkan kejadiannya itu staff akun itu ini ya menerima dari apa ini? Menerima dari bagian ini ya. Sebelahnya ini apa? Boleh di atasin nggak? Oh iya, kasir ya? Bener ya, kasir ya itu? Iya, benar. Oh ya, bisa, ini sih saran saya bisa ditambahkan kejadiannya, soalnya kalau langsung dokumen gitu kan ambigu ya, nggak tahu kejadiannya apa gitu. Gitu sih, terima kasih. Baik, terima kasih atas sarannya, Saudara Natasha Aprilia. Kelompok kami akan menerima sarannya. Kita buka sampai jam 5 ya. Habis itu ditutup ya untuk pre-case optionalnya. Masih ada yang mau nanya lagi, silakan sampai jam 5.
Maaf, saya mau menanggapi saran dari Natasha tadi. Apa boleh? Ya, silakan. Ya, berdasarkan prosedur penjualan yang ada pada bagian ke-12, itu kasir mencocokkan faktur penjualan 3 rangkap berdasarkan SO dan surat jalan dan SPK yang ada, lalu mengotorisasinya jika sudah cocok dan menyimpan FP1 dan 2. Itu sudah kami tuliskan di UML berupa mencocokkan dokumen. Lalu yang terakhir hanya memberikan FP3 ke staf akun, yang menurut kami kegiatan tersebut tidak perlu sampai dicatatkan di UML penjualan, sehingga menurut kami hanya perlu memberikan dokumen dan untuk disimpan saja. Boleh ditanggapin balik ya Natasha kalau misalnya mau ini karena justru lisan ini momen yang bagus untuk non presentasi untuk menanyakan balik semua. Gimana saudari Natasha, apa jawaban saya bisa diterima? Kalau menurut saya itu meskipun ini ya diberikan ke staf akun, berarti kan staf akun itu menerima ya berarti. Itu kalau menurut saya sih itu mending ditulis kejadiannya biar nggak ambigu gitu. Kok mendadak ada dokumen di situ gitu sih. Kalau menurut saya gitu. Ya, apa seambigu itu ya? Ya sudah, baiklah, saya akan menerima saran Anda. Akan kami perbaiki lagi. Terima kasih. Apakah yang lain ada pertanyaan lagi? Atau saran? Apa sudah tidak ada yang bertanya atau memberikan saran? Jika tidak ada, mungkin akan kami tutup. Padahal ada pertanyaan yang bisa diajukan, itu skakmat banget loh.
Oke, saya tutup ya. Sekarang saya akan review, ini direkam atau enggak kelompok? Yang rekam saya atau kelompok? Oke, jadi saya agak perlu merekam. Nah, saya akan review, ntar saya akan present. Jadi saya nggak tahu angkatan yang ini tidak bikin video itu karena nggak sempet atau karena lebih suka live gini, saya nggak ngerti. Tapi kalau di zamannya semester yang lalu, 1 tahun yang lalu itu pada bikin video semua. Tapi gini ya, resiko untuk kalau nggak bikin video, kalau misalnya ada freeze kayak tadi, tapi untung tadi itu cuman sebentar ya yang, loh kok hilang, dia bilang gitu, itu sama sekali tidak mengaruhi nilai karena cuman sebentar, itu bisa terjadi, bahkan dosen pun bisa terjadi. Tapi kalau misalnya susah signal sehingga suaranya tidak jelas atau something wrong yang kebangetan walaupun itu hujan deras gitu, ya mohon maaf, itu resiko yang harus ditanggung. Tapi baik kelompok 1 maupun kelompok 2 sangat mempresentasikan dengan baik sebagai kelompok yang presentasi di minggu awal. Juga dalam bertanya ini kalau bisa lisan itu sebenarnya yang untung itu non presentasi, artinya bisa menanyakan, kalau misalnya jawab gini enggak, kayak tadi Natasha itu sempat dijawab Claudio, nilainya saya turunkan, tapi dia tetap, saya tadi kan ngomong ini kan bisa gini, maka saya beri nilai 90. Jadi kalau dikejar kayak tadi Gaby itu ngejar ya, yang dapat 100 di sini itu 2 anak, yaitu Gaby dan Evelyn Natasha. Evelyn Natasha memang pertanyaannya, kalau Gaby itu juga mengejar dan tadinya enggak 100, karena nanti saya bahas ya waktu bahas pre-case pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya akan membahas pre-case dulu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan SIAS gitu ya. Ini pertanyaan yang baru, tapi ini ya, baik kelas ini maupun kelas C, ayo yang aktif. Kalau ini enggak, ini kalau misalnya 40-nya ini saya hitung 7 orang, itu kalau dari 21 ya meters ya, itu sepertiganya, maka no poin. Padahal kalau ini poin itu walaupun sudah dapat 100 jadi 110, sehingga rata-rata itu nolong. Ini hati-hati loh, dan ini saya belum lihat lagi ya, kalau misalnya ini tidak hadir, ghosting, itu berarti saya nolkan. Kalau misalnya sudah 100 ghosting ya saya nolkan juga gitu ya. Jadi ayo, ini termasuk nggak rame loh. Mungkin ya saya lihat kelompok 1 maupun kelompok 2, saya harus akui mereka membuat tugasnya itu bisa dibilang stunning ya, untuk menggambar itu baik banget. Tapi makanya saya kelompok 1 itu saya kasih nilai plus, tapi yang kelompok 2 itu enggak, nanti saya jelaskan kenapa enggak, tapi dalam menggambar kelompok 2 ini sudah sangat bagus. Oke, saya bahas dulu yang untuk pertanyaan-pertanyaan. Yang ngajukan pertanyaan ini saya senang ya, rata-rata memberikan jawabannya itu baik ya. Nah ini ya Dika, terus kelompok ini ya juga sangat baik, apa yang dijawab itu tunjukkan ini loh sudah tak lakukan, cuman sayangnya nggak dikotakin merah ya. Misalnya ini yang kotak, yang perbaikannya ditandain supaya ngerti, oh ini loh. Kadang-kadang hasil perbaikan tuh saya agak bingung, maksudnya ini loh hasil perbaikan kami bukan dari saran-saran ini, tapi kalau gini saya ngerti, oh dari Valencia itu diperbaiki. Nah ini Nadia ini sebenarnya pertanyaannya sudah oke loh, ini dari kertas memo itu nggak bahaya nah seperti itu. Cuman sayangnya Nadia ini nggak mau lihat di dokumennya itu apakah dia melihatnya di identifikasi resiko. Padahal kalau memperkenalkan kertas memo itu pertanyaannya di dokumen yang memadai. Sayangnya di situ. Ya mestinya pertanyaannya di aktivitas mengenali yang buku Kris Miyaji itu. Ya, tapi bukan jelek ya, bagus juga. Ya. Kemudian nah ini saya juga suka, dia nanya dikasih tanda ini, tapi tadi ada yang ini dikasih perbaikan, itu juga bagus ya. Keiko. Nah, Natasha, Evelyn Natasha ini saya berarti bentar.
Keiko iya ya, saya salah berarti. Nah, Evelyn Natasha ini saya kasih 100 karena dia mau nggambarin yang benernya itu versinya kayak gini. Tadi si Keiko ya. Nah ini, terus sudah diperbaiki, dimasukkan di sini. Nah ini boleh dikonfirmasi kalau nggak pas. Nah pertanyaannya Gaby tadi nggak saya kasih 100. Oh saya lupa saya up nilainya Keiko dulu ya. Ini juga 100 karena sudah kasih jawabannya juga. Jadi ya nanya terus langsung aja ini loh maksudku kayak gini-gini, tinggal kelompok itu mau terima atau tidak. Nah terus pertanyaannya Gaby tadi ini enggak 100 tapi dia terus ngejar toh. Nah sebenarnya ingat ya kalau caramu diterima misalnya kayak tadi, tapi Gaby juga bagus ngejaran dulu kan terima, jadi harus butuh pencatatan piutang. Oh itu pertanyaan yang sangat-sangat bagus di luar ekspektasi saya ya, itu sangat bagus. Jadi benar-benar dulu kalau terima benar-benar harus lakukan. Berlakukan itu kayak apa gitu ya? Apa juga kan berarti kalau mau cek batas limit berarti harus catat piutang dong. Nah itu sangat-sangat bagus pertanyaannya ya. Makanya saya kasih 100. Cuman gini, ingat untuk sia-sia yang lain, begitu saranmu diterima itu akan impact bukan hanya ke job desk tapi juga impact ke prosedur, juga impact ke gambarnya. Jadi kalau Gaby tadi itu misalnya dia melengkapi ya, jadi ini, jadi kan mulai harus ada catatan piutang toh. Nah berarti prosedurmu harus ada yang diperbaiki, mungkin di bagian ini ya, itu juga baik. Otomatis gambar juga berubah ya seperti itu. Mungkin butuh apa? Kartu piutang. Terus nyatetnya di mana kalau nggak gitu? Nah ini ya yang jawab kayak gini ya oke, itu saya sudah bilang ya. Kalau misalnya Gaby tadi nanya terus dia lupa nyebutin kartu piutang, terus yang lain nyambung menanggapi Gaby, saya juga menyarankan ke kelompok ini atau menanggapi Gaby kan diterima, berarti kelompok harus merubah prosedur di bagian ini. Nah itu tuh yang nyambungnya Gaby juga dapat 100 bisa. Nah seperti itu ya, itu yang saya bahas di sini. Nah kalau misalnya Sias ini bingung bertanya, karena kelompok ini gambarnya bagus banget sih. Tadi saya bisa ketemu Excel itu ya juga, yang pertama Valencia ya oke ya, jeli juga. Nah ini, mungkin juga bisa Sias tuh melihat case aslinya. Jangan terbawa sama kelompok aja, bisa lihat case aslinya. Saya nggak rekam ya ini. Oh sudah direkam sih. Nah ini, gitu. Itu bahasan saya untuk pre-case. Nah, nanti saya akan cek di cek di log. Kalau nggak ada masalah, ya maka nilai pre-case ini sudah sesuai yang dilihat tadi. Ntar ya saya tak nancepin laptop saya, habis baterainya. Oke, ini nilainya nanti saya akan cantumkan di sini. Jadi semua akan saya cantumkan di atasnya forum diskusi. Ini yang kelompok lain ya. Pasti saya klik di atasnya forum diskusi. Jadi semua kelompok bisa lihat, juga bisa lihat nilainya kelompok ini, juga bisa lihat nilai partisipasinya. Oke, nah sekarang saya akan membahas. Jadi perkuliahannya saya sudah selesai. Untuk yang bukan presentasi, mau live boleh, tapi sekali lagi akan saya cek ya di log. Nanti kalau ada yang nggak benar akan saya foto seperti biasanya. Tapi kalau yang ikut mau mendengarkan ya monggo, ya langsung aja live atau stay. Ini saya semoga tidak sampai 17.30 ya, please, karena mungkin mau buka puasa. Jadi saya usahakan secepatnya. Tadi sangat baik ya, kelompok ini benar-benar menguasai. Kayak pertanyaannya Areseli, saya tadi terjebak juga dengan Areseli. Oh iya nggak ada CS ya, ternyata kelompok ini benar-benar menguasai. Nah itu pentingnya menguasai laporan ya. Untuk laporannya ini sendiri sudah bagus, bahkan untuk presentasi saya senang kelompok ini apa, presentasinya itu sudah pakai data terbaru. Jadi yang dia itu sudah pakai data terbaru, cuman yang dipresentasikan itu juga termasuk pre-case harusnya ya, juga termasuk pre-case, tapi pre-case-nya itu cuma dikasih ke ini, padahal waktu tadi ya pre-case boleh di skip kalau waktunya nggak nututi, tapi tadi waktunya mestinya nututi, jadi nggak apa-apa dimasukkan di sini. Itu sih mungkin untuk kelompok yang lain bisa ini
diperhatikan untuk hal tersebut. Kemudian presentasi kelompok ini bagus, makanya terutama si ini ya, Melinda dan Janice gitu. Terus ini salah satunya ya karena tidak ada precase, terus ada satu yang salah, dan ini ada 60, saya beri bab 2-nya 60, nanti saya bahas ini. Itu jadi depannya ini benar-benar kelompok ini benar-benar ngebrak orang tuh sampai wow gitu ya. Nah, faktor tuh kan tadi ada di aktivitas pengendalian kalau bisa kemungkinan terselip. Ceritakan di sini. Kok bisa terselip, kenapa? Padahal ini kan ada nomornya. Jadi jangan tiba-tiba ada masalah yang timbul di tabel bab 2. Kalau memang terselip ya terselip. Dan di sini ini ada mestinya ada SO ya di sini. SO tapi tidak berformat, memo putih tidak berformat gitu aja. Kan ada dokumennya, tapi tidak berformat, artinya memo putih itu ditulis-tulis gitu aja. Nah, kemudian ini kenapa ya aku? Ini kayaknya salah ini yang di bawah. Kadang-kadang kita X di bawah keluar di atas ya. Nah ini mengotorisasi ya, memang di soalnya ditulis mengotorisasi, tapi ini menyetujui ya, otorisasi cuma satu kata. Mungkin soalnya perlu diperbaiki kelompok 2. Soalnya memang ngomong otorisasi, saya baca memang tulisannya otorisasi, makanya saya tidak mempermasalahkan, tapi saya bilang ya, namanya otorisasi itu cuma cukup di awal. Yang ini itu bukan otorisasi, tapi menyetujui, artinya dia yang membuatkan itu. Nah ini lebih cocok bukan melunasi piutang, melunaskan piutang, aneh gitu loh. Kan kasir melunaskan piutang, aneh gitu. Mungkin lebih cocok namanya itu verifikasi penerimaan. Jadi kita bisa juga kasih saran nama kejadiannya ya. Nah kayak gini nih, nama kejadiannya kepanjangan ini. Bisa disingkat dengan apa, tapi bukan salah ya. Itu bisa jadi saran. Ya, misalnya memproses uang yang telah diterima. Nah itu. Gitu. Nah, jadi kalau untuk gambar ini tidak boleh nunut gini ya. Ini memberikan, nah ini saya tidak ngerti pulang balik, harus digambar ulang. Ini tuh tidak boleh dipakai 2 kotak. Ini tuh hanya boleh dipakai nomor 5 aja atau nomor 7 aja. Dua-duanya pakai ya, silakan gambar sendiri-sendiri. Sama juga dengan ini. Nah, ini saya juga bingung maksudnya apa ini, saya nggak ngerti ini. Bank atau apa maksudnya? Kemudian ini kenapa ya? Ini karena tadi saya ngilang-ngilang di bawah jadi mencetak. Kadang-kadang nggak enaknya itu seperti ini loh, PDF. Bentar, sabar ya. Oh ini, nah ini. Menurut saya ini bukan salah ya, tapi kalau nggak cocok saya rasa nggak perlu diceritakan ya. Emang itu jadi masalah. Ya semua orang kalau nggak cocok akan mengembalikan. Coba dipertimbangkan lagi untuk yang nggak cocok lagi. Nah ini yang bisa jadi skakmat dari sias. Apa yang kamu kerjakan itu harus berdasarkan yang telah diajarkan. Artinya identifikasi resiko itu harus lihat buku Rama, yang aktivitas pengendalian harus lihat buku Kris Miyaji. Sekarang mana ada kata-kata kayak gini? Coba deh lihat di Rama. Kayaknya kata-katanya nggak gini. Nah ini dibikin versi dari kelompok ini. Saya nggak bisa terima. Ini yang saya bikin nilainya 60. Karena ini versinya apa? Gitu. Kan kita sudah sepakat pakai tabel itu. Ini sekakak banget ini. Sudah artinya cara analisamu salah, apalagi hasilnya nggak bisa dilihat. Nah itu, kayak ini X-nya dari sini. Nggak gini nih saya taunya untuk penjualan. Silakan dilihat di buku. Nah itu tolong diperbaiki. Ini yang bikin. Nah ini sales order kan ada berformat, dibuat berdasarkan ini. Nah ini kok nggak ada semua. Ini kan jadi tidak terpandu. Gitu. Jadi ini saya minta diganti. Nah ini yang tadi pertanyaannya siapa itu, Nadia, mestinya di sini nih. Mestinya kamu lihat loh, kok kayak gini nih. Nah gitu, memang dia jawabnya lemah.
ya. Dan ini tidak dijelaskan lemahnya itu bukan karena ini, lemahnya bukan karena gampang rusak, tapi lemahnya yang paling lemah itu memo putih tidak berformat. Itu dokumen kayak kertas putih terus dicoret-coret kan bisa lupa nulis tanggal, bisa apa. Nah, ini tidak seperti ini setahu saya. Nah, ini yang membuat kelompok ini jatuh di bab 2. Untungnya mereka menganalisanya baik, tapi jadinya walaupun ini analisanya tabelnya salah, tapi yang dijawab ada sebagian ya memang benar, tapi saya nggak bisa menerima, makanya ini nanti tolong diperbaiki supaya meninggikan. Nah, kalau ininya salah, ya saya nggak tahu nanti ini hasilnya apa, ininya hasilnya apa, kan nggak bisa tahu. Makanya yang bab 3-nya saya kasih 70, mohon maaf. Sebenarnya kelompok ini baik, cuman salah pakai alat analisis. Jadi perhatikan kelompok yang lain, jangan sampai ini. Tapi yang lainnya baik. Makanya saya cuma bisa bantu dari presentasi hari ini. Ini ya nanti yang saya rawat nilainya. Presentasinya bagus, ininya bagus gitu. Tapi ini enggak 90 ya. Karena presentasinya ada pre-case, terus ya sebenarnya ini posisi nilai yang akan kalau enggak direvisi ya ini yang nanti jadi yang dikumpulkan di UAS gitu ya, materi terbaru, tapi materi terbaru kan masih tetap salah, memang lengkap tapi tidak membenarkan yang salah. Nah itu oke. Kemudian yang di sini bentar ya, ini Kak Isa page down, bisanya di scroll. Jadi, oh ini tadi yang pertanyaannya Areseli. Bukan, ini kayaknya garis yang tiba-tiba muncul. Ini tadi sudah sama. Ini ya sama, saya lihat tidak ada dilakukan perbaikan. Nah, seharusnya ini sudah pakai yang terbaru. Nah, ini yang bagusnya kelompok ini. Pakai sudah terbaru. Ini kan sarannya Reza, saya tahu. Nah, ini juga yang lainnya tuh ini. Oh ya, ini dipelajari baik-baik proses bisnisnya. Ini kan cetakan. Orang nyetak itu kan, saya mau nyetak nota, minta spek ini. Nah, sales ordermu ini tidak menjembatani kepentingan itu. Harusnya ini kayak job order, bukan produk massa. Artinya kalau saya mau mencetak apa, itu speknya tidak cuman saya mau bikin kertas ya untuk kantor saya 10 rim. Harganya segini, tidak gitu, tapi kan pasti saya kopnya yang ini ya, ukurannya yang ini, minta ketebalannya ini, warnanya putih atau warnanya merah, NCM, nah itu kan ada keterangannya semua. Berarti ini kan kayak percetakan, coba aja, jadi gini, sales bisa, kalau sudah tahu percetakan, bikin aja di sini, SO ya, sales order percetakan, gini aja. Nah, nanti mungkin bisa keluar. Nah, pasti ada, saya takutnya enggak ya, ini kan saya enggak tahu. Nah, pasti ada, nah ini kayak gini nih, oh minta, ini kok value, nah maksudnya ada keterangannya, ada uraiannya gitu loh. Nah, kalau kayak gini yang kayak punyanya kelompok ini nggak ada. Masa disumpelin di sini. Nah, kayak gitu. Mungkin keterangannya bisa di atas atau di tab ini. Nah, itu. Gitu. Nangkep ya kelompok. Karena percetakan tuh pasti ada permintaan. Jadi bisa aja minta di sini sales ordernya si usaha yang kayak gini tuh kayak apa ya. Nah, ini apa ini? Nah, ini ada yang sampai seperti ini ya. Ini yang printing.
sampai seperti gini nih beratnya ini nih. Nah makanya perusahaan ini dia males pakai format karena permintaannya orang tuh berbeda-beda. Nah gimana? Tapi kan tetap harus tercatat gimana caranya supaya bisa dipakai untuk sales order. Nah seperti itu. Jadi kan dia menerima macam-macam tadi kan ini. Jadi bisa buat ide ya silakan lihat aja di Google. Sekarang enak, kuliah sekarang itu sangat-sangat dibantu oleh Mbak Google ya. Oke itu sih masukan dari saya. Semuanya sudah bagus, cuman sayang bab 2-nya itu aja. Nggak tahu kelompok ini dapat ide dari mana, itu aja sih. Oke. Kalau sudah ada pertanyaan, saya sudah selesai. Nggak ada pertanyaan kelompok 2? Kalau nggak ada, sudah selesai, boleh leave ya. Sampai ketemu hari Selasa. Nanti saya open hari Jumat ya, ininya. Apa namanya, belanya. Oke, silakan leave. Yo, bye-bye. Makasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Jo. Claudio, aku ada yang mau nanya mbak kamu. Iya, Bu. Nanti tunggu list semua.